Selamat datang di channel Koreta Quotation Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1099 ini, saya akan membahas pertanyaan ini ya. Benarkah PIN Google AdSense tidak akan dikirim Pak Pos ke rumah? Akan saya bahas ini. Jadi ini hanyalah pendapat saja ya. Jadi tidak pasti gitu. Ini pendapat saja. Jadi kalau teman-teman mau stop nonton video ini, boleh stop. Gitu. Karena ini hanya pendapat. Kalau biasanya kan saya kan ada video saya itu ada yang berdasarkan aturan, kemudian ada yang berdasarkan pengalaman, ada yang pendapat. Nah, untuk video yang ini itu berdasarkan pendapat. Jadi tidak harus diikuti. Jadi teman-teman boleh nonton lanjut, boleh stop juga boleh. Nah, pendapat saya mengenai PIN Google AdSense ini ya, apakah dikirim atau tidak, itu ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan menurut saya ya, pendapat saya. Kemungkinan yang pertama itu pasti dikirim. Nah, kemungkinan yang kedua itu akan terlambat ya. Dan yang ketiga itu gagal dikirim. Nah, ada tiga kemungkinan itu, pasti dikirim, terlambat, atau gagal dikirim. Nah, selanjutnya, alasan saya yang mengatakan pasti dikirim itu, nah ini pasti dikirim saya punya dua alasan juga. Ini alasan yang pertama ya, itu karena kantor pos itu ternama ya, punya nama besar gitu. Jadi kalau menurut saya itu karena punya nama yang besar itu sudah hampir bisa dipastikan itu akan bertanggung jawab. Baik perusahaan yang swasta maupun ibaratnya lah badan usaha swasta sama pemerintah, milik pemerintah, itu kalau punya nama besar itu biasanya bertanggung jawab. Ya, gitu ya. Biasanya bertanggung jawab. Nah, itu kan pendapat saya. Kalau teman-teman tidak setuju ya tidak apa-apa gitu. Tapi pendapat saya itu kalau perusahaan atau badan usaha atau apapun yang punya nama besar itu biasanya bertanggung jawab. Karena itulah saya bilang pasti dikirim. Kemungkinan pasti dikirim. Kemudian ya alasan yang lain itu adalah pengalaman YouTuber lain. Jadi banyak YouTuber itu yang bilang PIN-nya itu sampai rumah, gitu. PIN sampai rumah, gitu. Kalau saya sendiri itu tidak suka PIN sampai rumah, saya datang aja ke kantor pos. Lebih suka datang ke kantor pos daripada nunggu di rumah. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Nah, kita bahas kemungkinan yang kedua. Kenapa ini terlambat ya? Nah, alasannya itu karena PIN itu berasal dari luar negeri. Saya tuh dulu kalau tidak salah dari Vietnam. PIN saya itu dari Vietnam. Nah, itu dari luar negeri kemudian dikirim ke kantor pos. Nah, itu ya, karena itu yang ngirim itu bukan kantor pos ya, bukan perusahaannya kantor pos, terus dikirim ke kantor pos, itu kan beda gitu. Itu gimana ya? Ya, ada apa tidak ada nomor resi atau nomor apa gitu ya, nomor khusus gitu lah. Nah, karena itu lah, ketika saya ke kantor pos itu bilangnya agak susah dilacak. Sudah misalkan PIN-nya itu sudah sampai kantor pos atau belum, apakah sudah dikirim ke orangnya atau belum, itu agak susah dilacak karena tidak ada nomor apa itu, nomor resi atau apa itu. Alasannya itu karena itulah terlambat. Dari luar negeri juga jauh juga itu terlambat biasanya. Nah, gagal dikirim ini alasannya kalau menurut saya itu karena alamatnya kurang lengkap. Jadi kalau ketika teman-teman mengajukan PIN itu kan ada ngisi alamat. Nah, ketika teman-teman itu ngisinya itu kurang lengkap, itu kemungkinan akan sulit dicari. Nah, kalau saran saya ya, kalau ngisi alamat pas pengajuan PIN itu alamatnya itu sesuai KTP dan beri tambahan pelengkap. Nah, tambahan pelengkap ini itu misalkan kayak gini lah, misalkan rumah teman-teman itu di depannya masjid, misalkan di depannya Masjid Al-Amin, nah, itu bisa saja misalkan alamatnya desa apa-apa, RT berapa gitu, kemudian ditulis di keterangannya itu ditambahi depan Masjid Al-Amin, atau misalkan teman-teman rumahnya di samping toko, bisa saja samping misalkan
sampingnya itu ada toko popok kecil, misalkan gitu. Tulis saja samping toko popok kecil, itu akan lebih jelas dan lebih mudah dicari. Itu saran dari siapa ya? Tapi saya pernah baca-baca itu seperti itu, dilengkapi gitu biar mudah dicari. Nah, itu saran supaya saran tentang pengajuan ya, saat pengajuan PIN gitu. Tapi saran saya secara ketika sudah mengajukan PIN, ketika sudah nunggu PIN ya, sudah mengajukan PIN tinggal nunggu. Saran saya itu ya ambil saja di kantor pos. Nah, saran saya itu ambil saja di kantor pos. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah nunggu 1 bulan dan belum sampai rumah, ambil saja di kantor pos, itu saran saya. Nah, karena ketika teman-teman ke kantor pos itu kan bisa memastikan ya, di sana sudah PIN-nya sudah sampai atau belum gitu. Kadang itu belum dikirim sampai rumah karena PIN-nya itu belum sampai kantor pos. Nah, ketika teman-teman datang ke kantor pos itu bisa memastikan ini sudah PIN-nya sudah di sana atau belum. Ketika sudah di sana itu bisa langsung diambil. Kalau belum berarti nunggu lagi atau ngajukan PIN lagi. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ya cara ngambil PIN di kantor pos, itu saya sudah membuat videonya, itu sudah lama, itu tinggal dilihat aja caranya. Tinggal dilihat caranya, nanti datang aja ke kantor pos terus mengikuti gitu. Nanti kan kalau sudah, semoga lebih mudah gitu lah, semoga lebih mudah karena saya dulu nggak datang ke sana itu tanpa persiapan, tapi karena saya sudah beberapa kali ke kantor pos, jadi saya buat upload caranya ke sana ketemu siapa, nanti ngomong apa, kemudian kalau biar lebih cepat itu gimana, itu sudah saya upload itu videonya. Ya kurang lebih demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.